Metro Manula Live, terima kasih Anda masih menyaksikan Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Hebat nih ya, penonton-penontonnya pada semangat, pada bisa dijadiin andalan. Ini saya yakin juga tadi udah pada ngerti juga soal asuransi. Udah dijelaskan sama Ibu Nelly tentang penerima manfaat itu siapa aja. Ada yang mau nanya nggak penonton? Sebentar. Oh, kamu ah. Sebelum ke penonton, saya mau tanya dulu nih. Sama siapa, sama aku? Bukan, sama Bu Nelly aja. Ya deh. Kan ada istilah tuh Bu, ada pemegang polis, terus juga ada tertanggung. Ya. Nah itu bedanya di mana sih Bu? Kok saya jadi bingung dan ada beda manfaat yang dirasakan nggak? Oke, pemegang polis itu adalah orang ataupun badan hukum yang menandatangani perjanjian dengan perusahaan asuransi jiwa atau menandatangani kontrak polis dengan perusahaan asuransi jiwa. Tapi kok tertanggung adalah orang yang diasuransikan. Jadi bisa juga sama orangnya, tapi bisa juga beda orang. Tertanggungnya tetap juga adalah yang ada hubungan keluarga. Oh, manfaat yang dirasakan juga berbeda. Manfaat yang dirasakan nanti adalah oleh si pemegang penerima manfaat. Jadi pemegang polis ini dia menandatangani kontrak polisnya dengan si perusahaan asuransi jiwa. Dialah yang membayar polisnya. Nah, tertanggungnya bisa juga diri dia sendiri. Atau bisa juga anggota keluarganya yang lain, seperti itu. Oh gitu. Udah ngerti kamu. Nah sekarang penonton boleh nanya sekarang. Boleh. Silakan siapa yang mau nanya. Silakan, maaf ya Mbak. Ya, pertanyaan saya adalah pertimbangan penerima manfaat itu kan banyak. Apa aja kriterianya untuk supaya menjadi penerima manfaatnya itu? Apa aja yang harus bagaimana penerima manfaatnya seperti itu? Iya, penerima manfaat itu dasarnya adalah tadi kita udah sampaikan juga harus orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan si tertanggung. Ya. Hubungannya seperti apa? Karena kan misalnya gini ya, satu hubungan keluarga, yang kedua adalah orang tersebut kalau terjadi apa-apa dengan tertanggung dan tertanggungnya meninggal dunia, maka orang yang menjadi penerima manfaat ini dia akan punya ketergantungan financial. Jadi kalau misalnya tertanggung meninggal, maka dia bisa jadi sudah tidak punya lagi biaya untuk hidup dan lain-lain. Nah, tapi ada juga tergantung dengan asuransinya. Kalau asuransi kesehatan, maka yang menerima manfaatnya ya si tertanggung tersebut. Karena kan asuransi ini tidak harus meninggal dunia. Bisa juga karena sakit. Jadi dia bisa klaim kalau misalnya masuk rumah sakit atau karena kecelakaan. Jadi klaimnya adalah untuk si tertanggungnya sendiri. Gitu. Ini kan tadi emang kita tuh nggak bisa sembarangan menunjuk ya. Ya emang harus punya hubungan darah, ada masih keluarga lah ya. Emang nggak bisa sembarangan. Baik, tapi kalau misalnya nih Bu ya, kayak temanku ini dia tuh kesian loh Bu. Saya juga kasihan juga. Dia sendiri sebatang kara, nggak punya temen, nggak punya keluarga. Kesian loh Bu. Dia dijauhi, ya ditaruh di pojok kayak cucian kotor Bu. Jadi gimana ya Bu ya? Boleh nggak saya kasih ke dia aja Bu? Bu, ini ngomongin siapa sih saya maksudnya? Kamu. Kamu sembarangan ya? Nggak di pojok, aku nyindir tembok tapi nggak di pojok kok. Enggak, ini gimana ya Pak? Kalau misalnya emang ada kondisinya bahwa emang sebatang kara Bu. Nggak bisa, karena memang dia kan harus ada hubungannya apa? Gitu, antara si tertanggung ini dengan si penerima manfaat. Kalau belum berkeluarga Bu, bagaimana? Ya, itu dia, kalau belum berkeluarga, dia bisa berikan kepada orang tua kalau orang tuanya masih ada. Kalau enggak, kepada adik kakak kandungnya. Kalau punya. Keponakan Bu? Pada ponakan dia harus dulukan dulu yang sedarah dulu. Kalau misalnya udah nggak ada nih Bu? Udah nggak ada sama sekali, nanti keponakan. Nah itu harus ada nanti surat menyurat yang menyatakan bahwasanya keponakan itu memang menjadi tanggungan dia. Oke. Dalam kondisi jadi ayah ibu sudah tidak ada, betul, dan kakak adik juga tidak ada. Oke. Jadi memang harus benar-benar dipikirin siapa yang menerima warisnya gitu ya, ahli warisnya ya. Biasanya suka banyak pertanyaan kalau dia sendiri kasih misalnya ke orang tua gitu ya, tapi terus dia menikah habis itu boleh diganti. Oh bisa ya Bu? Boleh diganti ke suaminya atau istrinya kalau dia ya boleh. Oke, kalau diganti boleh. Boleh. Kalau misal ditambah gitu, boleh nggak Bu? Ada batasan nggak Bu? Iya, kalau ternyata nanti habis menikah dia punya anak, maka penerima manfaatnya boleh juga dimasukkan anaknya. Jadi bisa suaminya, atau kalau dia perempuan bisa suaminya dan anaknya. Atau kalau dia laki-laki bisa nanti ahli warisnya adalah istrinya dan anaknya. Ada batasannya jumlahnya Bu? Batasannya totalnya 100%. Jadi tergantung nanti si pemegang polis mau berikan berapa. Apakah 50-50%, itu semuanya fleksibel sih. Dari persentase itu. Iya, dari persentase. Ya saya 10% mah nggak apa-apa. Enggak gitu. Kita kasih kesempatan lagi penonton, ada yang mau bertanya silakan. Oh iya, halo. Silakan Mbak. Silakan Boleh Mbak. berdiri. Halo.
Halo juga, Bu. Saya mau nanya nih, sehubungan dengan yang tadi itu tentang meninggal ya. Ini yang saya tekankan adalah yang meninggal adalah kedua orang tuanya. Ya. Dia sudah menuliskan ahli warisnya anaknya. Ya. Sedangkan anaknya ini adalah di bawah umur. Oke. Iya. Ya, nah ada yang kayak itu gitu juga ya. bagaimana? Kan secara dia masih kecil nggak bisa mengelola. Ya. Ini bagaimana aturannya? Gitu? Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Biasanya kalau penerima manfaatnya atau ahli warisnya adalah anak di bawah umur, maka ini harus nanti dibawa ke pengadilan untuk pengadilan mengesahkan diberikan kepada walinya. Iya. Karena anaknya di bawah umur. Iya, nah, benar-benar. walinya ini harus nanti bisa dijamin dia yang akan meneruskan pembiayaan hidup, pembiayaan pendidikan untuk anaknya tersebut dari manfaat asuransi tersebut. Jadi biasanya itu nanti ke pengadilan yang mengesahkan Oke. walinya. Jadi emang nggak sembarangan berarti. Iya, dan memang penting sekali untuk kita kasih tahu lagi bahwa itu harus ada hubungan darah gitu. Dan tadi kan juga dikasih tahu kan emang kadang-kadang ada kondisi di mana memang ahli warisnya ini masih terlalu kecil. Tetap emang menjadi miliknya, tapi emang harus Karena ada dia masih di pengesahan bawah dari umur, pengadilan. harus ya. ada ahli walinya. Walinya itu bisa tante. Siapa aja, Bu? Bisa siapa aja, tapi pengadilan harus sahkan. Ini menarik banget tadi dan pastinya ini kan kasus-kasus banyak yang terjadi juga ya. Iya. Takutnya emang karena ada penipuan gitu. Pernah nggak sih Bu sampai ada penipuan kayak gitu Bu? Penipuan asuransi pernah ada terjadi. Karena Tidak cuma di Indonesia, dimanapun. Dalam artian gitu. ya ahli warisnya ternyata bukan saudara gitu. Atau kayak tadi misalnya diserahkan ada kepada walinya tapi walinya ya nggak ada Nggak taunya belum ada pengesahan pengadilan gitu, Bu, bermasalah. Biasanya perusahaan asuransi tidak akan mengeluarkan pembayaran manfaat itu tanpa semua dokumentasi atau berkas-berkasnya harus lengkap sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi emang nggak sembarang ngeluarin, diteliti Betul. dulu ya, Bu ya. Bener nggak nih orang berhak untuk menerima warisan? Nah untuk itu emang disahkan dengan pengadilan Betul, tujuannya ya betul. supaya untuk bisa diperhatikan juga semuanya surat-suratnya, kelengkapan Betul. data-datanya ya. Betul. Iya. Iya gitu, Mbak. Jadi kalau misalnya kamu juga tiba-tiba mau ngaku kamu jadi anak saya juga nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Umur kita kan memungkinkan. Karena umurnya juga sama. Itu kali ya. Nanti kita akan balik lagi ya pemirsa, jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan lagi. Nanti buat penonton yang punya pertanyaan juga masih bisa. Nanti kita akan kembali tentunya masih di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Dipersembahkan oleh